Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak bunda yang solih dan solihah? Hari ini kita belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Pembelajaran 3. Selamat belajar. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaan yang aman? Cara menggunakan listrik yang aman dengan mengikuti buku petunjuk penggunaan. Perhatikan daya listrik dan memberikan sedikit ruang di sekitar peralatan listrik. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita juga harus berhati-hati dalam menggunakan sumber listrik tersebut. Amatilah gambar berikut ini. Berikan pendapatmu tentang hal yang membahayakan pada gambar. Sebaiknya jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena sangat berbahaya. Bermain berdekatan dengan aliran listrik yang menyebabkan layang-layang tersangkut di kabel listrik yang mengakibatkan anak-anak tersebut akan tersetrum. Kita juga tidak boleh memanjat tiang listrik karena dapat menyebabkan kecelakaan apabila menyentuh kabel listrik. Kita juga tidak boleh menggunting kabel yang beraliran listrik karena listrik akan mengalirkan listriknya melalui gunting menuju ke tubuh kita. Nah, selain itu kita juga tidak boleh membawa alat elektronik dekat dengan air karena apabila alat tersebut sedang menyala dan terkena air, maka listrik dari alat tersebut akan mengalirkan listriknya melalui air. Nah, apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Ingat, listrik ditambah air sama dengan bahaya. Nah, tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Yang pertama, peralatan yang menggunakan listrik di kamar tidur diantaranya adalah lampu penerangan dan TV. Menyalakan TV dengan benar dan mematikannya jika sudah tidur. Yang kedua, peralatan yang menggunakan listrik yang biasanya ada di ruang keluarga adalah lampu penerang, TV, dan kipas angin. Gunakan alat-alat tersebut dengan benar dan mematikannya jika sudah tidak diperlukan. Yang ketiga, peralatan yang menggunakan listrik yang biasanya ada di dapur adalah lampu penerangan, lemari es, blender, dan rice cooker. Gunakan alat tersebut dengan bantuan orang tua. Selanjutnya, yang keempat, peralatan yang menggunakan listrik yang biasanya ada di kebun antara lain penyiram tanaman dan menggunakan pompa air. Saat menyalakan pompa air, kita harus berhati-hati. Yang kelima, peralatan yang menggunakan listrik yang biasanya ada di kamar mandi adalah lampu penerangan. Pada kamar mandi, tempatkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari percikan air. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya jika tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang yang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila ada suara petir. Petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Yang pertama, jauhkan perangkat dan jaringan listrik dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, pastikan kabel jaringan listrik tertutup sempurna. Yang ketiga, gunakan isolator saat menangani jaringan dan alat listrik. Yang keempat, pastikan voltase perangkat sesuai dengan voltase jaringan. Yang kelima, masuk ke dalam ruangan apabila ada petir. Yang keenam, gunakan pemutus aliran listrik atau sekring. Yang ketujuh, matikan listrik bila tidak diperlukan. Tuliskan 5 manfaat energi bagi kehidupanmu, yaitu untuk aktivitas makhluk hidup, transportasi, penerangan, penyembuhan penyakit, dan hiburan.
Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keberadaan sumber daya alam? Tidak berlebihan dalam penggunaan, menggunakan SDA secukupnya, dan melestarikan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya, menurutmu apakah pembelajaran kita hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu bisa ya nak. Baik, Bunda akhiri dan cukupkan pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung.